warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Hasan Samad dengan NIM 90500121015. Saya dari program studi perbankan syariah, di mana pada video kali ini saya akan membuat video terkait dengan ekonomi moneter dalam Islam. Adapun yang pertama saya bahas ialah konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan secara menurut Islam. Nah, konsep ekonomi moneter konvensional di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan ialah suku bunga. Tujuannya yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Nah, konsep ekonomi Islam tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan margin bagi hasil. Nah, dalam konsep ekonomi Islam itu memandang bahwa uang sebagai satuan nilai hitung, alat tukar menukar. Nah, dalam ekonomi konvensional, bunga yang naik itu akan berpengaruh kepada uang yang beredar. Sedangkan pada ekonomi Islam di mana berlaku yang namanya siswaf. Siswaf ini di mana hal ini diberikan dalam bentuk konsumtif ke fakir miskin sebagai juga pasokan modal untuk masyarakat. Nah, dalam hal ini siswaf mempengaruhi suku bunga. Siswaf itu mempengaruhi suku bunga tidak akan naik. Selanjutnya terkait materi dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Nah, dalam sistem keuangan Islam, dasar pemikiran moneternya yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang yang diarahkan pada tujuan penting dan produktif, di mana hal ini mengacu pada maqasid syariah yaitu hifzul din, hifzun nafs, hifzun akal, hifzun nazal, dan hifzul mal. Di mana stabilitas permintaan uang dibagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek penting dan aspek produktif. Materi selanjutnya yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam, di mana ekonomi Islam ini secara umum didefinisikan sebagai suatu perilaku dari setiap individu dalam beraktivitas ekonominya dituntut untuk sesuai dengan tuntutan syariah, di mana di sini untuk mewujudkan dan menjaga maqasid syariah. Nah, adanya teori maqasid syariah ini mengutamakan maslahah. Tentu dengan maslahah, maka konsep keuangan Islam akan bertujuan untuk mewujudkan kepentingan publik. Ada dua akad yang mendukung ruang lingkup keuangan Islam, yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Dan selanjutnya ada tiga pilar yang menjadi landasan filosofi keuangan Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Manusia bekerja untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, maka yang menjadi landasan filosofinya adalah falah. Untuk mencapai semua landasan tersebut, maka harus terpenuhi beberapa aspek, yaitu akidah, syariah, ukhuwah, dan akhlak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep uang dalam Islam. Uang ini sebagai pengukur satuan berupa kegiatan pembayaran dalam perekonomian. Nah, dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang bukan kapital. Fungsi uang dalam Islam yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai satuan hitung serta uang sebagai pengukur nilai. Uang ini juga sebagai penyimpan nilai. Sifat uang di mana adalah flow konsep yang artinya berputar dan bukan stop konsep yang artinya tersimpan. Selanjutnya terkait pasar uang syariah, di mana pasar uang syariah adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek. Nah, namun semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar uang ini hanya diperbolehkan pada pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah, di mana menggunakan akad seperti yang mudharabah, musyarakah, qard, wadi'ah, dan al-syarf, serta menghilangkan unsur gharar dan maisir di dalamnya.
Nah, adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang syariah di Indonesia itu ada beberapa, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, selanjutnya Repo Syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara SBSN, serta Repo SBSN. Selanjutnya terkait fungsi dan peranan bank syariah dan non-bank. Bank syariah dan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga dalam hal ini sama-sama berperan pada sistem keuangan. Adapun fungsi dan peranan bank syariah, yang pertama kita akan bahas terkait fungsi bank syariah, di mana fungsi bank syariah ini diantaranya penghimpun dana, penyalur dana, pelayanan jasa bank, dan fungsi bank syariah juga itu termasuk fungsi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Nah, adapun perannya yaitu memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga memperluas segmen pasar perbankan. Nah, yang selanjutnya ialah menjalin kerjasama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan Islam. Selanjutnya fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama fungsinya yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, peranan lembaga keuangan non-bank ini diantaranya peran tabungan, peran kekayaan, peran likuiditas, peran kredit, dan peran pembayaran. Itulah pemaparan materi yang kemudian telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.